Halo teman-teman semua, kembali lagi di Guru Jagoan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi if, ya, dimana kita akan mengerjakan beberapa soal yang kemudian kita nanti akan bahas sedikit detailnya. Sebagai contoh di sini ada laporan penjualan begitu ya. Ibaratnya ini adalah laporan penjualan selama bulan Maret ya, sejak tanggal 13 sampai tanggal 23. Ini kalau misalkan datanya sedikit mungkin bisa dicari ya manual begitu, menggunakan kertas atau Excel, tapi belum pakai rumus kan biasanya gitu kita. Dan di sini bagaimana kalau jumlah datanya sudah banyak, maka ini tidak mungkin kita pakai manual. Nah, yang pertama kita akan mengetahui jumlahnya dulu dari sekian harga satuan, kemudian jumlah yang terjual di sini jumlahnya berapa. Oke, kemudian kita akan mencari total penjualan di tanggal tertentu. Tanggal 13 total penjualannya berapa, gitu kan? Dan seterusnya sampai tanggal 23. Kemudian di sini nama barang, kita akan mencari tahu berapa jumlah unit terjual dari masing-masing barang. Komputer berapa dijual, kemudian total penjualannya berapa. Ya. Oke, kemudian kita di sini ada total penjualan di bulan Maret tanggal 19. Kemudian di sini ada jumlah unit mouse terjual. Yang pertama, untuk menentukan jumlahnya ini sangat mudah, insya Allah semuanya bisa ya. Tinggal sama dengan untuk menuliskan rumus, kemudian diklik, lalu dikali yang ini, klik, kemudian enter. Sudah ketemu, kemudian di double klik saja boleh ya, seperti ini, double klik boleh. Kemudian ditarik juga boleh, diklik di pojok sini, double klik juga boleh, nanti akan otomatis. Kemudian kita akan melihat total penjualan di tanggal ini itu berapa. Maka kita bisa menggunakan fungsi sum if seperti ini. Sum if, pakai yang if, tidak pakai s ya. Sum if, s itu nanti kondisinya lebih dari satu begitu. Sum if di sini, sum if ringnya yang mana? Kita akan tanggal nih, berarti yang ini kita blok. Nih, oke, sudah. Kemudian kita lock. Kalau nggak lock, nanti ketika kita tarik sini, ini kita ikut turun gitu ya. Kita lock dulu, tekan F4 seperti ini. Kemudian di titik koma, tergantung nanti di sini ya, ada yang koma saja sudah bisa, ada yang titik koma. Di sini kriterianya apa? Kriterianya adalah sama dengan ini, ya kan? Yang ini nggak perlu di lock karena nanti kita akan tarik ke bawah. Kemudian titik koma, sum ring, mana yang mau dijumlahkan? Ya, jumlahkan tuh yang ini. Ya, ini. Kemudian kita lock juga. Ini kita lock. Lock, tekan F4. Nah, seperti ini, kemudian kurung tutup, enter. Kemudian ini kita buat formatnya ke dalam ini ya, currency ya. Nah, seperti ini. 70 juta. Kemudian kita double klik gitu. Nah, ini akan terjumlah. Ya. Kemudian kita akan mencari jumlah unit terjual. Sama dengan sum if. Nah, karena di sini nama barang, maka yang kita blok ringnya adalah nama barang. Kita blok semuanya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lock, jangan lupa tekan F4, titik koma. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah sama dengan ini, nama barang yang kita cari. Klik, nggak perlu di lock, kemudian titik koma, sum ring. Jadi ring mana yang mau dijumlahkan? Karena di sini adalah unit terjual, maka kita quantity yang kita blok. Quantity seperti ini. Quantity. Kemudian kita lock, tekan F4 seperti ini. Ya kan? Kemudian kurung tutup. Enter. Ya. 157 dan seterusnya. Nah, di sini printernya ada 4. Kita cari coba printer mana. Printer di sini ada 1. Printer mana lagi? Printer di sini 2, dan di sini ada jumlah 3 terjualnya. Habis itu sudah ya. 1 tambah 3 berarti 4. Oke. Insya Allah sesuai ya. Kemudian di sini untuk total penjualan ya, untuk komputer saja berapa, kemudian laptop saja berapa begitu ya. Maka kita bisa membuat sum if juga. Sum if ringnya mana? Ringnya adalah karena di sini komputer totalnya berapa, maka yang kita
lihat itu nama barang dulu seperti ini. Kemudian kita lock F4 titik koma. Kriterianya apa? Sama dengan komputer dulu, ya kan? Ini nggak perlu di lock, langsung saja titik koma. Ring, sum ringnya mana? Karena kita ingin mencari jumlah nilai jual, ya, nilai jualnya atau jumlah penjualan dari komputer saja, maka yang kita blok adalah jumlahnya ini. Nah, nanti kita akan tambah apa namanya, jumlahkan. Kemudian jangan lupa di lock F4, lalu di kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah ketemu. Double klik sudah, ya. Kemudian untuk formatnya kita ubah menjadi format currency. Nih, jadi komputer terjual selama bulan April tanggal 13 sampai 23, berarti berapa? 11 hari ya, 11 sampai ya 11 hari. Di sini 1 miliar 944 juta, ya, hampir 2 miliar. Kemudian printernya 4 juta. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada total penjualan 9 Maret. Jadi 9 Maret saja. Maka di sini kita bisa menggunakan sum if juga. Sum if, ringnya apa? Karena di sini tanggal, maka kita klik tanggal di sini dulu. Di sini jangan lupa di lock F4. Oke, kemudian titik koma. Kriterianya apa? Nah, kriterianya karena di sini 19 Maret nggak bisa diklik karena di sini ada teksnya. Kita buat sendiri. Kriterianya adalah kita tanda petik seperti ini. Gitu ya. Kemudian 19 Maret berarti 19 garis miring 03 garis miring 2023. Kemudian tanda petik, titik koma. Kemudian sum ring apa? Karena di sini total penjualan, ya, maka di sini yang kita blok adalah harga lagi. Nah, di sini, ya, untuk penjualan di 19 Maret saja. Kemudian kita ini boleh di lock boleh enggak, karena di sini hanya satu aja ya. Enggak perlu dock juga enggak apa-apa. Kalau di lock juga enggak apa-apa. Jadi sini enggak harus. Enter. Nah, di sini 19 Maret saja itu hasilnya segitu. Ya, 106 juta. Kemudian jumlah unit mouse terjual di sini sudah ada ya. Di sini mouse unit terjualnya adalah 51. Namun kita bisa mencari hanya di tanggal itu, misalkan ini mungkin kita ini ya, kita jadikan tanggal 19 ini aja ya. Jadi mouse terjual pada tanggal 19 ada nggak gitu ya. Jadi di sini kita buat sum if. Karena di sini nama barang, maka yang kita klik nama barangnya. Jadi yang pertama adalah ring untuk mencari data-datanya. Boleh lock, boleh enggak. Kemudian titik koma. Kriterianya apa? Berarti mouse. Kita klik yang ini aja biar tulisannya sama persis gitu ya. Ini, kemudian kita lock, boleh enggak juga boleh. Yang di apa namanya? Kita nyebutnya apa ya? Yang dijumlahkan apa? Berarti quantity. Ya, quantity ini, quantity. Dah, sebentar. Oke, kemudian titik kurung tutup 51 ini semuanya ya, semuanya. Sekarang kalau hanya tanggal 19 saja ya, 19 saja, maka kita bisa menggunakan cara ini. Nah, kita menggunakan fungsi sum ifs pakai S ya. Cuman ini sebenarnya materi untuk video berikutnya, tapi nggak apa-apa, ini nyuplik aja ya, nyuplik aja. Sum if ringnya ini yang kita mau ambil, quantity, titik koma. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah nama barang ini. Nama barang ini sama dengan kriteria barang ini sum ring. Ini kurang pakai S nih. If S. Nah, kemudian ini ring kriterianya apa? Iya benar, berarti ini kriterianya adalah ini mouse, ya kan? Kemudian kriteria 2 tanggal.
yang terjual tanggal berapa? Tanggal 19/03/2023. Enter. Ya. Yeah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini lumayan ya. Insya Allah nanti kita akan belajar terus ya. Kita akan belajar bareng-bareng ya bagaimana untuk menguasai Excel ini memudahkan pekerjaan kita. Saya ulangi sekali lagi supaya teman-teman lebih paham ya. Di sini untuk penggunaan sum if. Jadi kalau memiliki kemungkinan banyak sekaligus gitu ya. Contoh di sini kita akan mencari jumlah unit mouse yang terjual pada ini. Pada 19 Maret ini. Tapi ini kan kok ya, materi video berikutnya sebenarnya. Nah, ini. Jadi kita akan mencari jumlah unit mouse ya, terjual di 19 Maret ini. Ini nggak pakai ifs, pakai s ya. Sum if, sorry. Sama dengan sum if s ya. Kemudian di sini summary mana yang mau kita jumlahkan dulu, yaitu di kuantitinya, titik koma, kemudian kriteria ring 1 itu barangnya, nggak usah di lock ya teman-teman ya, lock tadi error terus ternyata nggak bisa. Kemudian kita ambil karena di sini mouse ya, kemudian titik koma lagi, di sini ada kriteria ring 2, ring 2 nya adalah tanggal ini. Kemudian apa tanggalnya? Tanggalnya adalah kita mau tanggal 19 garis miring 03 Maret ya, garis miring 2023. Sudah, kemudian enter. Dah ketemu. Kalau misalkan di sini bukan C2 misalkan. L8 ya, L8 di sini. L8-nya diganti L itu yang ini datanya. Misalkan kita ingin tablet gitu ya, berarti L berapa ini? Klik aja. Berarti L5 ya, di sini L5. Nah, maka dia akan mencari sendiri. Jadi seperti itu teman-teman ya. Wah, luar biasa nih kalau teman-teman terus belajar, insya Allah nanti dengan Excel ini sudah teman-teman kayak logiknya itu sudah buat aplikasi sangat gampang. Begitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Insya Allah nanti kita akan belajar sum ifs pakai S ya. Ini tadi sebenarnya sum ifs itu adalah tambahan sebenarnya ya, untuk memancing aja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.